Kes tembakan yang melibatkan both party itu, pihak polis hampir selesaikan siasatan dan kita akan rujuk ke pihak pendakwa raya dalam masa yang terdekat. Ada 75 WNI, pekerja migran Indonesia tepatnya, yang tewas di tangan secara dalam konteks extrajudicial killing tanpa proses peradilan di Malaysia yang semestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Buniyani yang akan membacakan satu berita untuk Jurnal KBA. Pengamat hubungan internasional dan mantan diplomat senior Pley Priyatna menyatakan sepanjang proses yang sudah dilakukan Direktur PWNI dan KBRI Kuala Lumpur bukan sesuatu yang keliru bila Presiden Prabowo Subianto segera berkomunikasi dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk turut menuntaskan kasus tertembak matinya seorang WNI di Malaysia. Turut berduka atas tewasnya seorang pekerja migran Indonesia, kalau tidak salah namanya Pak Basri, yang ditembak dan sudah dikebumikan di Riau ya kemarin. Dari peristiwa insiden ini, saya ingin mengatakan bahwa saya takut gitu, kalau namanya Pak Basri ini menambah satu nama dari catatan Migran Care yang dimiliki Pak Wahyu Susilo itu, bahwa ada 75 WNI, pekerja migran Indonesia tepatnya, yang tewas di tangan secara dalam konteks extrajudicial killing tanpa proses peradilan di Malaysia yang semestinya. 75 WNI yang bernasib tidak beruntung. Jangan sampai ditambah satu orang yang kemarin Pak Basri juga menghadapi tidak hanya excessive use of force, tapi di sini adalah extrajudicial killing yang tidak berujung di peradilan, di lembaga pengadilan Malaysia, dan hanya tinggal ceritanya saja. Ada keprihatinan yang kedua adalah tampaknya hubungan Indonesia Malaysia itu manis di tingkat atas ya, di tingkat elit, di tingkat pemegang kekuasaan, presiden dengan perdana menteri, presiden dengan kabinet Malaysia gitu. Tampaknya itu suasananya cair, suasananya begitu dekat, begitu bersahabat. Namun di level bawah selalu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kekerasan, selain penyiksaan, gaji yang tidak dibayar, lalu juga yang paling ekstrim adalah pembunuhan semacam ini oleh aparat. Kedaulatan undang-undang negara dan pada masa yang sama menjamin bahawa semua pekerja asing yang berada di Malaysia dilindungi secara saksama mengikuti undang-undang yang ada dalam negara kita. Jangan kita dengar sebelah pihak. Kita... 1, 2, 3, angkat! Perjuangan buruh Indonesia! Mereka adalah warga sipil biasa yang tidak melakukan perlawanan. Mereka bukan pelaku kejahatan, mereka bukan pelaku tindakan kriminal, akan tetapi mereka dibombardir tembakan dengan begitu kejinya. 2, 3. Kami mendesak kepada pemerintahan Malaysia melalui Kedutaan Besar Malaysia untuk serius membuka kasus ini secara transparan, adili dan penjarakan
oknum polisi yang melakukan dugaan pembunuhan secara keji terhadap pekerja migran Indonesia. Dan PMI kita sudah jelas dinyatakan, diterangkan oleh pihak KBRI, oleh Direktur PWNI Yuda Nugraha juga, bahwa tidak melakukan perlawanan apapun. Tidak ada perlawanan. Jadi penembakan tanpa perlawanan ini tentu menimbulkan pertanyaan bagi kita. Sementara 4 kawannya semuanya juga bisa luka-luka. Itu bagaimana sih kejadiannya? Apakah kapalnya meledak? Apakah orang yang ditembak satu-satu tapi tidak kena secara bersama-sama? Ataukah ada insiden apa lagi gitu, terbakar? Nah kan kalau 5, 1 ditembak tewas dan 4-nya itu masuk rumah sakit, artinya ada kejadian besar yang sesungguhnya dilakukan oleh aparat keamanan ini, aparat maritim. Ini bukan polisi ya menurut saya, bukan dari polisi di Raja Malaysia sendiri. Jadi tindakan tidak hanya eksesif, tapi kecenderungan extrajudicial killing yang tidak berujung di peradilan ini harus dihentikan. Jadi para pemimpin sahabat-sahabat kita di Malaysia yang menduduki jabatan penting menyangkut itu harus menuntaskan dan memahami begitu luasnya sensitivitas ini gitu. Ketika Pak Prabowo berkunjung ke Malaysia, berjumpa dengan Perdana Menteri Malaysia ya setelah kunjungan dari India kemarin, tentunya ya saya harapkan ada bisikan ke Perdana Menteri Anwar Ibrahim bahwa Pak please take care of this case, atau Pak bagaimana kasus selanjutnya ini bisa ditangani. Memang jawaban dari itu pertama katanya nih bahwa oknum aparat maritim itu sudah 1 orang yang menembak dibebas tugaskan. Tapi kan tentunya tidak hanya selesai di situ. Maka di sini KBRI Kuala Lumpur, Direktorat PWNI Perlindungan Warga Negara yang Pak Yuda itu sudah ke Malaysia dan melakukan penyidikan, melakukan selain dari Kemlu mengirim nota protes pada Malaysia atau nota pertanyaan, juga mereka melakukan sebuah investigasi. Pleipriatnya mengapresiasi langkah cepat pendampingan hukum pihak RI untuk memastikan bahwa korban mendapat perlindungan hak-haknya dan aparat yang bertindak mendapat hukuman yang setimpal. Rakyat Indonesia tentu berharap insiden serupa penggunaan pendekatan kekerasan aparat Malaysia yang berujung kematian bagi para pekerja migran Indonesia ini tidak berulang terjadi di Malaysia. Migran Care mencatat selama 20 tahun, antara tahun 2005 sampai tahun 2025, ada 75 kasus tewasnya PMI akibat extrajudicial killing di Malaysia. Inilah kisahku. Demikian satu berita untuk Jurnal KBA kali ini, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.